Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello kelas, kita jumpa di pertemuan 1 sistem multimedia. Nah, ini baru pertemuan 1 ya. Jadinya kita belum ketemu sebelum-sebelumnya. Karena ini pertemuan 1, jadi saya akan menyampaikan kontrak perkuliahan yang akan kalian jalani selama 1 semester ini. Pada mata kuliah ini nih, mata kuliah saya kontrak perkuliahannya akan berjalan seperti ini selama 1 semester. Di sini sistem multimedia merupakan mata kuliah yang membahas tentang pengetahuan dasar-dasar multimedia, mengenali jenis, format, media, dan software untuk membuat animasi berupa teks, gambar, grafik, audio, ataupun video. Yang pertama di sini urutannya, pertemuan 1 sampai dengan 6 disampaikan dengan metode ceramah, diskusi, dan latihan soal. Jadi nanti di pertemuan 1 sampai dengan 6 kalian akan disampaikan materi berupa ceramah atau saya memberikan video YouTube seperti ini. Atau nanti kita bisa berupa Zoom atau lainnya gitu. Metode diskusi, jadi ketika saya memberikan soal berupa kerja kelompok berarti metodenya diskusi. Kalau misalkan latihan soal itu bisa dikerjakan secara mandiri ataupun diskusi berdasarkan nanti ketentuannya yang saya kasih di tugasnya. Yang kedua, pertemuan 7 diadakan kuis atau review materi. Jadi karena poin 3 pertemuan 8 diadakan UTS. Jadi sebelum 1 minggu sebelum UTS itu kalian akan diadakan kuis atau review materi. Jadi sebelum UTS atau UAS biasanya saya ngasih soal-soal latihan untuk kalian belajar sebelum UAS. Jadi kalian review materi yang disampaikan dari pertemuan 1 sampai dengan 6, belajar kembali untuk UTS yang akan diadakan di pertemuan 8. Biasanya kuis atau review materi itu saya juga masukin nilai tugas. Lanjut ke poin 4, pada pertemuan 9 sampai dengan 12 disampaikan dengan metode ceramah, metode diskusi, dan latihan soal. Jadi setelah UTS balik lagi nih kita pakai metode ceramah, diskusi, dan latihan soal. Bisa berupa video YouTube dan lain-lain yang seperti tadi saya sampaikan. Poin kelima, pertemuan 13 dan 14 digunakan untuk melakukan presentasi tugas. Nah, presentasi tugas di sini biasanya untuk nilai tugas yang paling besar. Tapi tetap ada UAS. Jadi karena ini mata kuliahnya teori bukan berupa project, kalian tetap ada UASnya. Tapi di sini ada presentasi tugas juga di pertemuan 13 dan 14. Nanti masalah tugasnya apa yang akan dipresentasikan kita bahas di pertemuan setelah UTS. Poin ke-6, pertemuan 15 diadakan kuis review materi. Nah, karena pertemuan 16-nya UAS, kayak tadi sebelum UTS, kita sebelum UAS juga ada kuis. Jadi saya nanti kasih berupa soal-soal biar kalian bisa belajar di UAS. Nah, kalau UAS ini materinya pertemuan 9 sampai 12, bukan dari pertemuan 1 sampai 12 ya. Jadi kalau UTS 1 sampai 6, di UAS itu kalian pertemuannya di 9 sampai 12 materinya. Lanjut, setelah tadi ada kontrak perkuliahan, di sini ada tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran di sini setelah mengikuti mata kuliah ini, kalian itu diharapkan yang pertama mampu mengetahui dasar-dasar multimedia. Yang kedua, kalian diharapkan mampu mengetahui jenis dan format file image, audio, dan video. Yang ketiga, di sini mampu mengetahui teknik-teknik kompresi berbagai jenis file, dan yang keempat, mampu membuat aplikasi berbasis multimedia. Nah, kalau misalkan ini mahasiswa diharapkan 1 sampai poin 4 ini akan diajarkan terlebih dahulu. Jadi diharapkan kalau misalkan selesai mata kuliah ini kamu mampu melakukan ini semua poin 1 sampai dengan 4. Lanjut, di sini ada proporsi nilai. Jadi ini nilai yang akan kalian dapatkan karena ini mata kuliah yang tadi saya bilang teori. Jadi ini ada di kalian. Sebagian besar ada di kalian. Kalau misalkan kalian ngerjain UTS dan UASnya itu nilainya bagus, otomatis kalian bisa lulus dengan nilai A. Jadi ujian tengah semester ini nilainya nanti 30%.
jumlahnya. Terus UAS itu nilainya 40%. Jadi kalau misalkan kalian UTS-nya 100, ujian semesternya 100, UAS-nya 100, berarti kalian udah dapat nilai 70 tuh dari UTS dan UAS, karena nilainya UTS dan UAS itu 70%. Nah, sisanya dari absen itu 10%. Jadi meskipun kalian absennya rajin tapi UTS dan UAS-nya itu hasilnya rendah, itu kemungkinan nanti nilainya bisa turun. Dan di sini habis dari UTS, UAS 70%, absen 10%, jadi 80%, 20%-nya itu tugas yang saya kasih. Makanya kalau misalkan tugas itu harus dikerjakan sama kalian, nanti berupa tugas review atau tugas kelompok, atau tadi yang seperti saya jelasin tugas presentasi. Lanjut, di sini langsung kita ke materi pertemuan 1. Oke, bagian pertama dari suatu pembelajaran adalah selalu definisinya. Di sini definisi multimedia dulu nih. Kita belajar sistem multimedia. Di sini ada definisi multimedianya dulu. Jadi multimedia itu berasal dari dua kata, ya, dari bahasa Latin dua-duanya. Yang pertama, multi itu artinya banyak atau bermacam-macam. Dan media di sini berarti sesuatu yang dipakai untuk menyampaikan atau membawa sesuatu. Lanjut. Kalau tadi definisi satu-satu, di sini keseluruhannya definisi multimedia. Multimedia dapat diartikan sebagai penggunaan beberapa media yang berbeda untuk menggabungkan dan menyampaikan informasi dalam bentuk teks, audio, grafik, animasi, dan video. Jadi karena di sini multimedia, kayak tadi di sini. Multi itu banyak bermacam-macam, terus media itu sesuatu yang dipakai untuk menyampaikan atau membawa sesuatu. Jadi kalau misalkan dia hanya menggunakan satu bentuk teks atau satu hanya audio saja, itu nggak bakalan dikatakan multimedia, karena multi itu berarti bermacam-macam, bisa antara gabungan teks dan audio, atau audio dan animasi, atau grafik dan video, itu baru disebut multimedia. Jadi kalau dia cuma satu bentuknya, itu belum dikategorikan sebagai multimedia. Lanjut. Kalau misalkan tadi ada definisi multimedia, kita masuk ke syarat-syaratnya nih sekarang. Jadi suatu sistem bisa dikatakan sistem multimedia apabila dia yang pertama ada independensi. Dia dari kata independen ya, artinya kemandirian dalam suatu sistem. Jadi aspek utama dari jenis media yang berbeda adalah keterikatan antar media tersebut. Sistem disebut sistem multimedia jika tingkat ketergantungan atau keterikatan antar media tersebut rendah. Nah, meskipun di sini dia ada keterikatan, tapi di antara keterikatan tersebut dia enggak ketergantungan, atau dia bisa mandiri, dia independen. Meskipun dari gabungan beberapa media, dia tidak ketergantungan atau tidak terikat antar media satu dengan yang lainnya. Yang kedua, di sini suatu sistem bisa dikatakan sistem multimedia apabila komputer support integration atau komputernya yang terintegrasi. Sistem harus dapat melakukan pemrosesan yang dikontrol oleh komputer. Sistem dapat diprogram oleh sistem programmer atau user. Jadi sistem atau aplikasinya itu merupakan atau bisa dikontrol oleh program, atau dengan programmernya atau dengan usernya. Terus yang ketiga, adanya kombinasi media, yaitu jika kedua jenis media continuous atau discrete dipakai. Contoh media discrete yaitu teks dan gambar, dan media continue adalah audio dan video. Seperti saya bilang tadi, multimedia itu merupakan gabungan antara dua media ya, misalkan bisa teks dan gambar di sini yaitu media discrete, dan media continue yaitu audio dan video. Itu baru dinamakan multimedia, yaitu adanya kombinasi media. Lanjut, di sini ada pembagian sistem multimedia. Oke, di sini sistem multimedia dibagi menjadi dua, yaitu sistem multimedia standalone dan sistem multimedia berbasis jaringan. Yang pertama dulu ada
yang standalone. Di sini merupakan sistem komputer multimedia. Dia memiliki minimal storage, yaitu harus ada hard disknya. Kemudian CD-ROM atau DVD-ROM, CD-RW, DVD-RW. Nah, kalau misalkan itu bisa dipilih salah satunya. Hard disk itu harus ada, tapi CD-ROM, DVD-ROM, CD-RW dan DVD-RW itu bisa dipilih salah satunya. Terus kemudian dia harus ada alat inputnya. Alat input di sini tahu ya, keyboard, mouse, scanner, mic itu merupakan alat masukan input tuh, keyboard untuk masukkan teks, mouse untuk poin-poinnya, terus scanner itu untuk masukin gambar, terus mic untuk transmisi suara, terus output di sini keluarannya. Kalau misalkan tadi kita udah input suara, otomatis keluarannya itu ada speaker. Kalau misalkan tadi kita ada input keyboard teksnya, di sini dilihatnya harus ada monitor. Makanya dia dinamakan alat-alat output. Alat output di sini harus ada speaker, monitor, LCD proyektor. Tapi yang paling utama di sini monitor ya harus ada. Kalau misalkan di satu komputer, terus komputer itu harus ada VGA dan harus ada sound card. Yang kedua di sini jenisnya ada multimedia berbasis jaringan. Di sini merupakan sistem yang terhubung melalui jaringan yang mempunyai bandwidth yang besar. Perbedaannya adalah adanya sharing system dan pengaksesan terhadap sumber daya yang sama. Contohnya video conference dan video broadcast. Tapi di sini sistem multimedia berbasis jaringan dia punya permasalahan karena dia berbasis jaringan. Jadi misalkan bandwidth kalian kecil, maka akan terjadi kemacetan jaringan, delay dan masalah infrastruktur yang belum siap. Jadi karena dia multimedia berbasis jaringan, dia melakukan sharing system dengan sumber daya yang sama, di mana komputer satu dapat melayani kebutuhan data multimedia dari komputer yang lain yang terhubung di dalam jaringan, sehingga dapat dijalankan aplikasi multimedia terdistribusi. Jadi kalian bisa melakukan video conference dan video broadcast. Tapi ya kelemahannya yang tadi, kalau udah disebutin, yang tadi saya sebutin, kalau misalkan bandwidthnya kecil, maka akan terjadi kemacetan dan lain-lain. Makanya harus disiapkan infrastrukturnya, jangan sampai nggak siap. Itu nanti akan terjadi masalah-masalah kedepannya, itu akan merepotkan kalian sendiri. Lanjut, selanjutnya ada komponen utama multimedia. Yang pertama, komponen utamanya udah pasti ada komputer. Dia untuk melakukan koordinasi tentang apa yang dilihat dan didengar oleh pemakainya. Yang kedua ada link. Linknya di sini berfungsi untuk menghubungkannya dengan informasi, entah informasi yang berupa teks atau informasi berupa video dan lain-lain. Itu dihubungkannya dengan link. Yang ketiga, navigational tools yang memungkinkan pemakai untuk menjelajahi informasi yang ditampilkan. Nah, tadi kalau misalkan di navigational tools dia menjelajah informasi yang ditampilkan, di sini ada cara mengkomunikasikan informasinya. Yang pertama ada modalitiesnya atau caranya, yaitu dengan cara penglihatan atau pendengaran atau sentuhan. Ini dengan cara kitanya nih, bisa dilihat atau melalui pendengaran atau melalui sentuhan. Yang kedua ada saluran komunikasinya. Dia merupakan kita salurannya melalui percakapan atau melalui sound effect atau melalui musik. Yang ketiga ada mediumnya atau ada medianya. Nah, karena multimedia berarti dia harus merupakan gabungan minimal 2. Di sini ada animasi dan suara, ada gambar dan teks, atau merupakan gabungan-gabungan lainnya. Ada suara dan video, ada animasi dan gambar dan lain-lain. Itu bisa kalian gabungin sendiri, kalian mau pilih kayak gimana. Lanjut, di sini ada standar komputer multimedia menurut Software and Information Industry Association. Oke, SISIA ini merupakan Software Information Industry Association ya. Dia mengemukakan standar komputer multimedia dari tahun ke tahun. Kenapa pendapatnya dia penting? Karena dia merupakan asosiasi dagang dari industri hiburan, konsumen dan perangkat lunak bisnis yang didirikan pada tahun 1984. Dia udah terkenal banget lah pokoknya. Nah, di sini dari tahun ke tahun standar komputer multimedia itu mengalami perkembangan. Dia harus lebih maju di setiap tahunnya karena kebutuhannya juga semakin besar. Nih, di tahun 90 CPU-nya itu kecepatannya masih bisa 16 MHz. Di tahun 93 dia udah 25 MHz.
Terus di tahun 96 dia naik ke 75 MHz kecepatannya CPU-nya. Terus RAM-nya di tahun 90 dia masih 2 MB, di 93 dia udah 4 MB harus RAM-nya. Di 96 dia harus 8 MB RAM-nya. Nah, kalau saat ini laptop kalian RAM-nya udah macam-macam. Sekarang bukannya MB lagi, malah kan di tahun 96 dia 8 MB, di tahun sekarang banyak RAM yang udah malah 8 GB. Lanjut yang ketiga, di sini ada kapasitas harddisknya. Harddisk di sini 90 itu minimal 30 MB, 160 MB di 93 dan 540 MB harddisk di 96. Kalau untuk tahun sekarang, harddisk sekarang dari bawaan laptopnya kalian udah ada minimal 256 atau 128. Malah udah ada yang 1 sampai 2 terabyte lagi, bukan gigabyte atau megabyte. Lanjut di video card, di sini udah di 90 256 color, di 93 dan 96 dia masih di 93 dia 16 bit color, di 96 dia 15 bit color tapi Kensho-nya 352 kali 240 at 30 frames per second. Lanjut CD-ROM-nya di sini ada 1 kali, ada 2 kali dan ada 4 kali CD-ROM. Tapi dengan seek time yang beda-beda. Dia with 1 second seek time, terus di sini ada 400 millisecond, bukan 1 second lagi ya, tapi 400 millisecond. Nah, di sini malah kurang dari 250 millisecond kecepatan bacanya CD-ROM-nya. Terus sound card, di sini sound card outputnya di tahun 90 dia 22 kHz, masih 8 bit sound. Tapi di 93 sound card outputnya udah 44 kHz dan udah 16 bit sound. Begitu pula di 96, dia belum naik dari 93 ke 96 kalau sound card itu masih sama. Nah, kalau Windows-nya di 90 dia udah Windows 3.0 with multimedia extension. Di tahun 93 masih ada nih yang pakai 3.0, tapi si 3.1 pun Windows-nya udah keluar. Nah, di 96 di sini ada 3.11. Oke, lanjut aja, ini perkembangannya. Selanjutnya kita ada dampak multimedia. Yang pertama, dampak multimedia ada mengubah cara memperoleh informasi. Ini nih termasuk kegiatan sehari-hari nih. Orang-orang mulai menggunakan internet dan berbagai software untuk mencari informasi. Misalnya membaca koran online, yang dulunya koran merupakan media cetak ya, yang harus dicetak, dibeli, terus besoknya udah harus dibuang. Terus kemudian bisa baca detik.com, terus menggunakan software kesehatan, terus belajar gitar dari software, dan masih banyak lagi. Kalian sekarang belajar gitar udah tidak harus dari orang ke orang. Kalau untuk autodidak ibaratnya, kalian bisa aja dari YouTube ataupun dari aplikasi yang kalian bisa download di Play Store. Itu mengubah cara memperoleh informasi. Jadi nggak harus dari media cetak ataupun dari orang ke orang. Dia bisa menggunakan media online ataupun aplikasi-aplikasi yang kalian bisa download. Yang kedua, internet multimedia juga mulai bersaing dengan televisi dan radio. Kayak tadi, kalian bisa nonton film yang ada di TV melalui YouTube. Jadi kalian nggak harus nungguin jam tayangnya, bisa entar-entaran aja lah, karena nggak sesuai jadwal kalian bisa nonton aja di YouTube. Radio, untuk dengar musik kalian sekarang bisa akses aplikasi atau kalian bisa download lagunya dari internet. Terus yang ketiga, di sini mengubah cara belajar. Sekolah mulai menggunakan komputer multimedia, belajar online menggunakan e-book. Kayak sekarang ada ruang guru dan lain-lain. Itu juga mengubah cara belajar kalian menggunakan multimedia. Gimana caranya multimedia mengubah cara belajar kalian menjadi lebih menarik juga? Yang keempat, mengubah cara belanja. Home shopping atau teleshopping dapat dilakukan dengan menggunakan internet, kemudian barang datang dengan sendirinya. Jadi cara belanja sekarang tuh orang-orang udah pada males ke store-nya. Jadi ketika ada barang yang dijual di e-commerce, itu lebih baik orang udah belanja aja, nanti dia tinggal datang lewat kurir. Kalau misalkan dia udah tahu apa yang mau dia beli, size atau ukuran yang dia mau pesen, yang biasa dia pesen, dia tinggal
order dari e-commerce, nggak perlu lagi datang ke tempat jualnya, jadi dia bisa menghemat waktu juga. Yang kelima di sini mengubah cara bisnis. Nokia membuat bisnis telepon seluler. Banyak perusahaan menggunakan sistem jual beli online. Bank menggunakan cara online banking. Jadi Nokia di sini buat bisnis telepon seluler. Dia menghasilkan telepon seluler. Terus banyak perusahaan menggunakan sistem jual beli online kayak tadi e-commerce yang saya bilang. Terus bank menggunakan cara online banking. Jadi sekarang kalian bisa transfer dan lain-lain itu menggunakan smartphone kalian aja. Lanjut, di sini ada keunggulan multimedia. Yang pertama, di sini multimedia itu menarik perhatian karena manusia memiliki keterbatasan daya ingat. Multimedia mengatasi itu. Jadinya melalui ide-ide kreatif yang disalurkan melalui multimedia kayak pembelajaran interaktif dan lain-lain itu bisa menarik perhatian yang meningkatkan daya ingat juga. Yang kedua, di sini media alternatif dalam penyampaian pesan diperkuat dengan teks, suara, gambar, video, dan animasi kayak tadi. Berarti kalau misalkan kalian mau belajar animasi interaktif, misalnya dengan animasi interaktif, dia akan diperkuat dengan teks, suara, gambar, video, dan animasi supaya daya ingat kalian juga meningkat dan gak bosen. Yang biasanya dari bacaan aja, ini ada suara, ada gambar, ada video, dan ada animasinya. Yang ketiga, dia meningkatkan kualitas penyampaian informasi. Dan yang keempat, dia interaktif. Jadi nggak kalian hanya baca aja, kalian bisa misalkan ngerjain soal dari situ. Nanti ada timbal balik dari sistemnya, apa dia mengeluarkan nilai atau dia mengeluarkan suara yang betul kayak gimana, yang salah kayak gimana. Itu dia berarti bersifat interaktif. Lanjut, kelemahan multimedia. Kalau tadi ada kelebihan, di sini multimedia ada kelemahannya juga. Yang pertama, desain yang buruk menyebabkan kebingungan dan kebosanan karena pesan tidak tersampaikan dengan baik. Nah, makanya ada kuliah DKV gitu, kuliah desain itu juga dibutuhkan untuk multimedia karena desain itu merupakan hal yang penting dalam multimedia. Jadi informasinya bisa disampaikan dengan baik dan penggunanya itu atau pembacanya nggak kebingungan dan nggak bosen dengan desain yang dibuat dengan ahlinya atau anak-anak yang belajar desain. Yang kedua, kendala bagi orang dengan kemampuan terbatas atau cacat atau disable. Nggak semua orang terbatas, cacat atau disable itu bisa menggunakan alat-alat multimedia kayak komputer. Itu kan untuk orang yang mempunyai keterbatasan itu agak sulit ya. Meskipun sekarang bisa, otomatis harganya akan lebih mahal karena akan didesain khusus untuk keterbatasannya. Yang ketiga, di sini tuntutan terhadap spesifikasi komputer yang memadai. Nah, dari tahun ke tahun tuntutan terhadap spesifikasinya itu kan kemungkinan akan naik. Otomatis kita juga akan ganti komputer yang kompatibel sama software-software yang ada saat ini. Nah, ini bergantungnya sama keuangan juga. Dia tuntutan spesifikasinya harus memadai. Makin dari tahun ke tahun dia harus ganti baru. Nah, selanjutnya ada manfaat multimedia. Manfaat multimedia itu di berbagai dunia ya. Di sini ada dunia pendidikan, informasi, dan lain-lain. Di dalam dunia pendidikan, multimedia dimanfaatkan untuk tutorial, untuk ensiklopedia, dan untuk pelatihan. Misalnya Microsoft Encarta dan instruksional. Yang kedua, di dalam dunia informasi, multimedia dimanfaatkan sebagai berita, pariwisata, museum, dan galeri seni. Terus di dunia hiburan. Di dunia hiburan itu multimedia bisa berupa games, seni, pertunjukan, dan musik. Itu bisa dimanfaatin multimedia di situ. Terus di dalam dunia dalam dunia kedokteran itu ada X-ray scanner. Dan yang kelima, di dunia periklanan, multimedia digunakan untuk iklan televisi, bandara, kioska, dan lain-lain. Lanjut, setelah manfaat, di sini ada pentingnya multimedia. Yang pertama, di sini multimedia merupakan pemicu atau triggers. Jadi pembaca memperoleh sesuatu yang lebih dibandingkan topik yang
dipelajari. Jadi multimedia itu ketika kalian mempelajari sesuatu, dulu kan hanya merupakan media baca kan, dari buku hanya dibaca, tapi sekarang semenjak ada multimedia kalian bisa belajar melalui pembelajaran interaktif, bisa dari video, audio dan lain-lain. Nah, itu merupakan sesuatu yang lebih di sini dari multimedia. Yang kedua, di situ sangat efektif dalam penyampaian informasinya. Nah, otomatis karena dia menggabungkan beberapa media, dia lebih efektif dalam menyampaikan informasi. Di sini juga ada menurut Computer Technology Research atau CTR, orang mampu mengingat 20% dari yang dilihat, tapi orang mampu mengingat 30% dari yang didengar. Terus orang mengingat 50% dari apa yang didengar, dilihat, dan dilakukan. Nah, jadi multimedia itu bisa kita memanfaatkan dari pendengaran, audio, dilihat, gambar, dan dilakukan. Interaktifnya sistem multimedia itu bisa kita melakukan sesuatu yang disuruh oleh sistem, jadinya kita interaktif. Jadi kita nggak hanya mendengar dan melihat, tetapi kita juga melakukan instruksi sesuai dengan programnya. Jadi ada timbal balik dari sistem dan dari kitanya. Jadi kita bisa mengingat lebih dari memanfaatkan multimedia. Oke, materi pertemuan 1 kita udah selesai. Mudah-mudahan karena ini disampaikannya lewat multimedia juga, kalian bisa inget-inget lebih lagi. Jadi diinget-inget, bisa inget sampai nanti UTS. Kita ketemu di pertemuan selanjutnya.